Halo kawan-kawan semua. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran lagi mengenai tentang media pembelajaran. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan mekanika, kalor, cahaya, magnet, dan listrik. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Mardiana Majihono, NPM 18.053.11007, Fakultas FK, jurusan Pendidikan Fisika, semester 6. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pertama-tama sejarah tentang perkembangan mekanika. Nah, kita harus tahu mekanika itu apa ya. Di sini saya udah kasih langsung PowerPoint-nya. Mekanika itu adalah merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak benda, baik benda yang diam atau statik maupun benda yang bergerak atau kinematika dan dinamika. Keberadaan mekanika sudah ada sejak zaman Yunani kuno dan terus berkembang sampai sekarang. Dalam perkembangannya, mekanika dibagi menjadi dua, yaitu mekanika klasik dan mekanika kuantum. Nah, pembahasan tentang mekanika klasik lebih fokus kepada benda-benda yang bergerak jauh di bawah kecepatan cahaya, sedangkan mekanika kuantum fokus pembahasannya kepada benda-benda yang mendekati kecepatan cahaya. Nah, Mekanika klasik sendiri ini dalam perkembangannya dibagi ke dalam beberapa periodisasi. Satu yaitu periode 1 Pransai sampai dengan 1550 Masehi atau Aristoteles 384 sampai 332 sebelum Masehi. Nah, Aristoteles ini adalah orang pertama pada periode ini yang mengemukakan cabang mekanika yang membahas tentang hubungan timbal balik antara gerak dan gaya dinamika. Inti dari pandangannya terhadap dinamika adalah sifat bawaan dari berbagai macam benda yang memberikan alasan untuk sifat tersebut dalam daya intriksi khusus dari benda itu. Nah, Archimedes juga adalah merupakan perintis ide dari statika, studi tentang benda-benda diam karena kombinasi berbagai gaya. Nah, seterusnya adalah Eratosthenes. Nah, Eratosthenes ini adalah menghitung diameter bumi pada tahun 230 sebelum Masehi. Nah, berdasarkan perhitungan yang dilakukannya, diketahui bahwa diameter bumi adalah 40.000 km. Untuk zaman itu, pengetahuan dia mengenai ini merupakan temuan yang sangat luar biasa di mana belum ada ahli yang dapat melakukan perhitungan seperti yang dilakukan oleh Eratosthenes ini. Nah, yang kedua adalah periode kedua. Nah, awal sains 1550 sampai 1800 sebelum Masehi. Nah, yaitu Galileo. Nah, Galileo ini adalah Galileo adalah 1560 Masehi sampai 1642 Masehi. Nah, Aristoteles berpendapat benda yang lebih berat jatuh lebih cepat dari benda yang lebih ringan. Nah, Galileo ini melakukan eksperimen untuk membuktikan pernyataan itu. Kesimpulan menurut Galileo bahwa pernyataan Aristoteles itu kurang tepat. Yang benar adalah baik benda maupun benda ringan jatuh pada kecepatan yang sama kecuali sampai batas mereka berkurang kecepatannya akibat gesekan udara. Galileo juga mengemukakan tentang hukum kelembaman atau inersia. Selanjutnya adalah Descartes. Nah, Descartes ini meyakini bahwa tidak ada ilmu apapun yang bisa dipercaya tanpa matematika. Descartes ini mengemukakan dua hukum tentang gerak dan memprediksi hasil benturan antara dua massa. Descartes ini menerima prinsip Galileo bahwa benda-benda cenderung untuk bergerak dalam garis lurus dan tidak pernah ada sembarang ruang kosong ke dalam mana sebuah benda bergerak, maka konsekuensinya adalah satu-satunya gerak yang mungkin adalah gerak rotasi dari sekumpulan artikel. Selanjutnya adalah Torricelli tahun 1608 Masehi sampai 1647 Masehi. Nah, Torricelli ini menetapkan tentang tekanan atmosfer dan menemukan alat untuk mengukurnya, yaitu barometer. Torricelli juga mengemukakan persamaan untuk mengukur laju air dari sebuah tangki yang bocor. Nah, yang selanjutnya adalah Otto von Guericke
tahun 1602 Masehi sampai 1686 Masehi. Pada 1650, Guericke mengemukakan pompa udara. Guericke menerapkan barometer keramalan cuaca untuk meteorologi. Nah, selanjutnya adalah Isaac Newton tahun 1642 Masehi sampai 1727 Masehi. Nah, penemuan Newton yang paling fenomenal dalam mekanika adalah 3 hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton 1 tentang hukum inersia Galileo. Pada dasarnya, semua objek dipengaruhi oleh kekuatan luar, dan persoalan yang paling penting dalam ihwal mekanik adalah bagaimana objek bergerak dalam keadaan itu. Nah, masalah tersebut dipecahkan oleh Newton dalam hukum Newton 2 tentang gerak. Percepatan objek adalah sama dengan gaya neto dibagi massa benda. Hukum Newton ketiga tentang adanya gaya aksi sama dengan gaya reaksi di mana arahnya berlawanan dengan arah awalnya. Nah, selanjutnya adalah Joseph Louis Lagrange pada tahun 1736 sampai 1813 Masehi. Nah, persamaan gerak partikel yang dinyatakan oleh persamaan Lagrange dapat diperoleh dengan meninjau energi kinetik dan energi potensial partikel tanpa perlu meninjau gaya yang bereaksi pada partikel. Nah, yang selanjutnya adalah Hamilton pada tahun 1805 Masehi sampai dengan 1865 Masehi. Jika ditinjau gerak partikel yang terkendala pada suatu permukaan bidang, maka diperlukan adanya gaya tertentu, yaitu gaya constraint yang bereaksi terhadap partikel dapat diketahui. Nah, gaya total ini merupakan keseluruhan gaya yang bereaksi terhadap partikel, termasuk juga gaya constraint. Baik, yang kedua adalah mekanika modern. Nah, mekanika modern terbagi menjadi beberapa, yaitu mekanika kuantum lama. Nah, Max Planck tahun 1900, Max Planck memperkenalkan ide bahwa energi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa paket atau kuanta. Planck menemukan bahwa energi foton atau kuantum berbanding lurus dengan frekuensi cahaya. Nah, yang kedua adalah Albert Einstein tahun 1905. Salah satu fakta yang mendukung teori kuantum Planck adalah efek fotolistrik. Fotolistrik ini adalah listrik yang diinduksi oleh cahaya atau foton. Efek fotoelektrik dengan menyimpulkan bahwa energi cahaya datang dalam bentuk kuanta disebut foton. Einstein menerangkan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel yang sebanding dengan frekuensinya. Yang ketiga adalah Niels Bohr tahun 1913 menjelaskan garis spektrum dari atom hidrogen dengan penggunaan kuantisasi. Dengan demikian, energi yang terkuantisasi atau arti penting model ini tercetak pada pernyataan bahwa hukum mekanika klasik tidak berlaku pada gerak elektron di sekitar inti. Bohr mengusulkan bahwa satu untuk mekanika baru atau mekanika kuantum menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Nah, yang selanjutnya adalah Louis de Broglie pada tahun 1924 memberikan teorinya tentang gelombang benda. Menurut de Broglie, gerakan partikel mempunyai ciri-ciri gelombang. Hipotesis de Broglie kemudian terbukti kebenarannya ketika ditemukan bahwa elektron menunjukkan sifat difraksi seperti halnya sinar X. Nah, yang kedua adalah teori kromodinamika kuantum diformulasikan pada tahun 1960-an. Nah, teori ini diformulasikan oleh Polijzer, Gross, dan Wilczek pada tahun 1975. Pengembangan oleh Schwinger, Peter Higgs, Gladstone, dan lain-lain. Sheldon Lee, Glasgow, Stephen Weber, dan Abdus Salam menunjukkan secara independen bagaimana gaya nuklir lemah dan elektrodinamika kuantum dapat digabungkan menjadi satu gaya lemah elektron. Nah, sekarang membahas tentang sejarah perkembangan kalor. Nah, istilah kalor berasal dari kata kalorik yang pertama kali diperkenalkan oleh Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794, seorang ahli kimia dari Prancis. Oleh para ahli kimia dan fisika saat itu, kalor dianggap sebagai zat alir yang tidak terlihat oleh mata. Joseph Black
lahir pada 16 April tahun 1728 dan meninggal pada 6 Desember pada umur 71 tahun. Adalah ahli fisika dan pada tahun 1760 merupakan orang pertama yang menyatakan prinsip asas Black, yaitu prinsip mengenai perbedaan antara suhu dan kalor. Ketika Joseph, ahli kimia fisika dari Skotlandia, menjabat profesor di Universitas Edinburgh. Nah, Black ini menghabiskan banyak waktunya itu untuk mengamati perpindahan kalor. Karena sering berkutat di laboratorium, ia berhasil mendapatkan penemuan yang sangat penting pada tahun 1761, yaitu kalor laten. Kalor laten ini adalah kalor yang diserap oleh suatu zat, bukan untuk menaikkan suhu zat tersebut, tetapi digunakan untuk mengubah wujudnya. Nah, kita dapat mengamati kalor laten dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika air atau zat cair yang dipanaskan berubah menjadi uap air atau zat gas. Nah, Black juga membuktikan bahwa setiap benda menyerap kalor yang berbeda untuk menaikkan suhunya sebanyak 1 derajat. Inilah yang sebenarnya kita ukur ketika menggunakan kalorimeter, alat yang diciptakan oleh Black. Black jugalah orang yang dianggap sebagai penemu gas karbon dioksida. Nah, sekarang masuk pada sejarah perkembangan cahaya. Nah, optika adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Secara fisik, cahaya ditinjau sebagai bentuk radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang tersebar mulai dari cahaya tampak atau visible rays hingga pada panjang gelombang cahaya tak nampak. Selain itu, cahaya adalah partikel yang disebut foton. Studi mengenai cahaya dimulai dengan munculnya era optika yang mempelajari besaran optik seperti intensitas, frekuensi, atau panjang gelombang. Nah, pada puncak optika klasik, cahaya didefinisikan sebagai gelombang elektromagnetik dan memicu serangkaian penemuan dan pemikiran sejak tahun 1838 oleh Michael Faraday dengan penemuan sinar katode tahun 1859, dengan teori radiasi massa hitam oleh Gustav Kirchhoff tahun 1877. Ludwig Boltzmann mengatakan bahwa status energi sistem fisik dapat menjadi diskrit. Teori kuantum sebagai model dari teori radiasi massa hitam oleh Max Planck pada tahun 1899 dengan hipotesis bahwa energi yang terradiasi dan terserap dapat terbagi menjadi jumlahan diskrit yang disebut oleh elemen energi atau E pada tahun 1905. Nah, di sini kita akan membahas tentang perkembangan teori cahaya pada zaman sebelum Masehi. Nah, bagian ke-1 adalah Empedoles. Empedoles ini adalah salah satu filsuf Yunani kuno yang merupakan penduduk asli kota Sisilia Selatan, Astragas. Ia dilahirkan dari keluarga bangsawan. Menurut sofis fisika Alcidamas dari abad ke-4 sebelum Masehi, Empedoles ini adalah seorang siswa Parmenides dari Elea. Nah, Empedoles ini mengemukakan gagasan bahwa kita melihat benda karena cahaya mengalir dari mata kita dan menyentuhnya. Meskipun belum sempurna, hal ini menjadi dasar atau fundamental yang kemudian digunakan oleh para filsuf dan matematikawan Yunani seperti Plato untuk membangun beberapa teori cahaya, penglihatan, dan optik. Nah, bagian kedua adalah Plato. Plato lahir sekitar 429 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, penulis filosofikal, dialogis, dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tinggi pertama di dunia barat. Ia adalah murid Socrates sehingga banyak pemikirannya dipengaruhi oleh Socrates. Plato ini adalah guru dari Aristoteles. Salah satu buah pemikiran Plato yang terkenal adalah perumpamaan Allegory of the Cave yang mengguncang dunia filsafat pada saat itu. Nah, selain karyanya terkait dengan ide, Plato juga turut mengemukakan pandangannya mengenai cahaya. Ia setuju dengan pendapat Empedoles bahwa kita dapat melihat benda di sekeliling kita karena dari mata kita memancarkan sinar-sinar penglihatan yang berbentuk kumis-kumis peraba. Apabila kumis-kumis peraba menyentuh benda, maka kita akhirnya dapat melihat benda tersebut. Nah, selanjutnya adalah Aristoteles. Dia juga berasal dari Yunani.
lahir di kota Stagira, Makedonia pada 384 sebelum Masehi. Ketika menginjak usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena untuk belajar di Akademi Plato. Nah, Aristoteles ini sangat menentang konsep cahaya yang timbul sebagai akibat adanya kumis-kumis peraba. Karena pada kenyataannya, kita tidak dapat melihat benda-benda yang berada di dalam ruangan gelap. Menurut Aristoteles, penglihatan merupakan bentuk yang diterima mata dari objek yang sedang dilihat. Tetapi sayangnya, Aristoteles sendiri tidak dapat menjelaskan mengapa mata dapat melihat benda. Akhirnya, teori kumis-kumis peraba ini dapat bertahan sampai abad pertengahan. Nah, selanjutnya adalah perkembangan teori cahaya pada zaman sesudah Masehi. Nah, pertama adalah Al-Kindi. Nah, Al-Kindi ini merupakan ilmuwan muslim pertama yang mencurahkan pikirannya udah mengkaji ilmu optik secara lugas. Al-Kindi menolak konsep penglihatan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Al-Kindi, penglihatan justru ditimbulkan karena ada daya pencahayaan yang berjalan dari mata ke objek dalam bentuk kerucut radiasi yang padat. Pemikiran ini menegaskan posisi Al-Kindi yang cenderung mendukung konsep kumis peraba berasal dari mata, seperti yang diungkapkan oleh Empedokles dan Plato. Yang kedua adalah Al-Haytham. Nah, merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains berat seperti Roger Bacon dan Kepler menciptakan mikroskop serta teleskop. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan mengemukakan berbagai data penting tentang mengenai cahaya. Nah, Al-Haytham melakukan beberapa penyelidikan dan pencobaan ilmiah dalam bidang optik. Penemuannya yang terkenal ialah hukum pembiasan, yaitu hukum fisika yang menyatakan bahwa sudut pembiasaan dalam pancaran cahaya sama dengan sudut masuknya. Selain itu, Al-Haytham juga mencetuskan teori tentang berbagai macam fenomena fisik seperti banyangan, gerhana, dan juga pelangi. Menurutnya, warna-warna pelangi terbentuk karena cahaya matahari dipantulkan awan sebelum mencapai mata. Nah, selanjutnya adalah Kamal al-Din al-Farisi. Nah, salah satu bagian yang paling penting dalam karya Al-Farisi ini adalah komentarnya tentang teori pelangi yang menyangkal pendapat Al-Haytham. Menurutnya, teori yang dicetuskan Ibnu Haytham dinilai mengandung kelemahan karena tidak melalui sebuah penelitian yang objektif. Al-Farisi kemudian mengusulkan sebuah teori baru tentang pelangi. Menurut dia, pelangi terjadi karena sinar atau cahaya matahari dibiaskan 2 kali dengan titik air hujan yang turun. 1 atau lebih pemantulan cahaya terjadi di antara 2 pembiasan. Al-Farisi membuktikan teori pelanginya melalui eksperimen menggunakan sebuah lapisan transparan yang diisi dengan air dan sebuah kamera obskura. Nah, yang keempat adalah Al-Hasan. Nah, Al-Hasan ini adalah juga seorang ilmuwan Mesir yang mengemukakan pendapat bahwa mata dapat melihat benda-benda di sekeliling karena adanya cahaya yang dipancarkan atau dipantulkan oleh benda-benda yang bersangkutan masuk ke dalam mata. Pendapat Al-Hasan ini sesuai dengan pendapat Aristoteles dan Al-Haytham serta menolak teori kumis peraba. Teori ini akhirnya dapat diterima oleh orang banyak sampai abad ke-20 ini. Nah, yang kelima adalah Sir Isaac Newton. Nah, kita pasti tahu ya, Isaac Newton itu adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teologi kebangsaan Inggris. Nah, Newton berhasil membangun teleskop pemantul yang pertama dan mengembangkan teori warna berdasarkan pengamatan bahwa sebuah kaca prisma akan membagi cahaya putih menjadi warna-warna lainnya yang dikenal sebagai prisma Newton. Melalui eksperimen ini, Newton menunjukkan bahwa cahaya berwarna tidak mengubah sifat-sifatnya dan memisahkan berkas berwarna dan menyorotkan ke berbagai objek. Newton mencatat bahwa tidak peduli apakah berkas cahaya tersebut dipantulkan, dihamburkan, atau ditransmisikan, warna berkas cahaya tidak berubah. Dengan demikian, dia mengamati bahwa warna adalah interaksi objek dengan cahaya yang sudah berwarna, dan objek tidak menciptakan warna itu sendiri. Ini dikenal sebagai teori warna Newton. Nah, yang keenam adalah teori gelombang Christian Huygens. Nah, adalah
seorang ilmuwan berkebangsaan Belanda. Huygens adalah salah satu penentang teori cahaya yang dikemukakan oleh Newton. Dia sama sekali menolak tegas konsep cahaya yang dipandang sebagai partikel atau corpusculus. Menurut Huygens, cahaya pada dasarnya sama dengan bunyi, yaitu berupa gelombang. Perbedaan cahaya dengan bunyi hanya terletak pada panjang gelombang dan frekuensinya. Karena cahaya sebagai gelombang, maka harus ada medium atau zat perantara agar dapat merambat dalam ruang hampa. Ada beberapa juga teori gelombang yang dikemukakan oleh Huygens ini. Nah, bisa kita lihat dan baca. Nah, yang selanjutnya adalah percobaan Jean Van Foucault. Nah, dalam percobaannya ini Jean Foucault mendapatkan kesimpulan bahwa kecepatan cahaya dalam air lebih kecil daripada kecepatan cahaya dalam udara. Dengan demikian, teori Newton yang menyatakan bahwa kecepatan cahaya dalam medium rapat lebih besar daripada kecepatan cahaya dalam medium renggang tidak benar, tidak terbukti secara eksperimen. Nah, selanjutnya adalah percobaan celah ganda Thomas Young. Nah, dalam percobaannya, Young menjelaskan bahwa difraksi merupakan gejala penyebaran arah yang dialami oleh seberkas gelombang cahaya ketika melalui satu celah sempit dibandingkan dengan ukuran panjang gelombangnya. Nah, selanjutnya adalah teori gelombang elektromagnetik James Clerk Maxwell. Nah, ia mendapati bahwa cahaya ialah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Ia juga membuka pemahaman tentang gerak gas dengan menunjukkan bahwa laju molekul-molekul di dalam gas bergantung kepada suhunya masing-masing. Nah, Maxwell ini berhasil menjabarkan secara tepat perilaku dan hubungan antara medan listrik dan magnet. Dari perumusan Maxwell ini kemudian diketahui bahwa cepat rambat elektromagnetik sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu 3 kali 108 ampere/second. Nah, kesimpulan Maxwell ini diperkuat oleh percobaan para ilmuwan. Nah, selanjutnya adalah teori kuantum Max Planck and Ludwig Planck. Nah, teori kuantum pertama kali ini dicetuskan pada tahun 1900 oleh ilmuwan berkebangsaan Jerman bernama Max Planck and Ludwig Planck pada tahun 1858 sampai 1947. Nah, Planck mempublikasikan teori kuantum cahaya yang menyatakan bahwa cahaya terdiri dari paket-paket energi yang disebut kuanta atau foton. Akan tetapi, dalam teori ini, paket-paket energi atau partikel penyusun cahaya yang dimaksud berbeda dengan partikel yang dikemukakan oleh Newton, karena foton tidak bermassa, sedangkan partikel pada teori Newton memiliki massa. Nah, yang selanjutnya adalah percobaan efek fotolistrik Albert Einstein. Nah, gagasan yang telah diuraikan oleh Planck sebelumnya kemudian didukung dengan adanya percobaan Einstein pada tahun 1905 yang berhasil menerangkan gejala efek fotolistrik pada cahaya dengan menggunakan teori Planck. Fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari suatu logam yang disinari cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Akibatnya, percobaan Einstein justru bertentangan dengan pernyataan Huygens dengan teori gelombangnya. Nah, selanjutnya adalah hipotesis Louis de Broglie. Nah, Louis de Broglie ini membuat suatu hipotesis bahwa apabila cahaya memiliki sifat partikel, maka partikel juga memiliki sifat gelombang. Dengan demikian, cahaya mempunyai sifat dualisme, yaitu sebagai partikel dan gelombang. Nah, selanjutnya adalah sejarah perkembangan listrik. Nah, pengertian listrik ini menurut para ahli ada beberapa, yaitu Gatot Susanta dan Sasi Agustani mengungkapkan bahwa listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel atau penghantar lainnya. Hasan Amrin mengemukakan bahwa listrik adalah suatu bentuk energi dan listrik hanya salah satu dari banyak bentuk energi. Joyce James, Colin Baker, dan Helen Swain mengemukakan bahwa listrik adalah aliran atau pergerakan elektron adalah partikel bermuatan negatif yang ditemukan pada semua atom. Mikra Judin mengemukakan bahwa listrik adalah salah satu bentuk energi. Hans Frick dan Pujo L. Setiawan mengemukakan bahwa listrik merupakan energi yang dapat diubah menjadi energi lain, menghasilkan panas, cahaya, kimia, atau gerak atau mekanik.
Sejarah penemuan listrik. Sejarah tentang penemu listrik ada beberapa versi. Pertama, listrik sudah ditemukan pada zaman Mesir kuno. Kedua, listrik ditemukan oleh Thales dan Mellitus. Dan yang ketiga, listrik ditemukan oleh Faraday. Versi pertama, zaman versi kuno. Di sini bisa kita lihat teori bahwa listrik dikenal dan digunakan pada zaman kejayaan Eropa ternyata salah. Itu orang Mesir yang menemukan, tetapi orang Eropa hanya memopulerkan. Nah, versi kedua adanya Thales. Sejarah awal ditemukannya listrik adalah oleh seorang cendekiawan Yunani yang bernama Thales, mengemukakan bahwa fenomena batu ambar yang bila digosok-gosokkan dapat menarik bulu sebagai fenomena listrik. Kemudian setelah bertahun-tahun semenjak ide Thales dikemukakan, muncul lagi pendapat serta teori baru mengenai listrik seperti yang diteliti dan dikemukakan oleh William Gilbert, Joseph Priestley, Charles D. Coulomb, Michael Faraday, dan Oz, dan lain-lain. Versi ketiga adalah Michael Faraday. Michael Faraday adalah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak manfaatnya. Faraday lahir pada 22 September 1791 di Newington, Inggris. Ia mempelajari berbagai ilmu pengetahuan termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Dia juga menemukan alat yang nantinya menjadi pembakar bunsen yang digunakan hampir di seluruh laboratorium sains sebagai sumber panas yang praktis. Nah, tokoh-tokoh yang menemukan listrik adalah ada salah satu yang tadi, Michael Faraday, Benjamin Franklin. Nah, Benjamin Franklin ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang berperan besar dalam mendirikan negara Amerika Serikat. Dia juga terkenal sebagai salah satu penemu dan juga ilmuwan. Benjamin Franklin ini lahir pada tahun 1706 dan wafat tahun 1790. Sebagai ilmuwan, Franklin terkenal dengan penyelidikan dasar tentang listrik dan cahaya. Nah, selanjutnya ada lagi Hans Christian Ørsted, ada Luigi Galvani, ada Alessandro Volta. Nah, selanjutnya adalah sejarah listrik di Indonesia. Nah, tahun 1897 berdiri perusahaan listrik pertama di Indonesia yang bernama Nederlandse Indische Elektriciteit Maatschappij atau disingkat NIEM, berlokasi di Batavia dengan kantor pusat di Gambir. Nah, NIEM berkembang menjadi perusahaan listrik swasta terbesar di Indonesia dan menguasai sekitar 40% dari kebutuhan listrik dalam negeri. NIEM melakukan percepatan ekspansi seiring dengan permintaan listrik yang tinggi. Pada 26 Agustus 1921, perusahaan ini mendapat konsesi di Banjarmasin yang kontraknya berlaku hingga 31 Desember 1960 dan mengelola listrik di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan sebagai perusahaan yang menguasai hampir 40% kebutuhan listrik di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah sejarah perkembangan magnet. Sejarah awal penemuan magnet ini sejak zaman dahulu telah diketahui beberapa biji mineral atau batuan warna metalik bersifat menarik partikel besi. Mineral atau batuan itu disebut magnetik atau batuan bermuatan. Thales, seorang filsuf Yunani yang hidup pada abad 6 sebelum Masehi, adalah orang pertama yang menaruh perhatian pada sifat biji besi, akan tetapi kemungkinan sebelum itu pun telah banyak diketahui. Setelah masa Thales, batuan bermuatan itu sering disebut dalam tulisan kuno. Batu bermuatan itu dinamai magnet. Kata magnet berasal dari kata magnesia yang berarti sebuah wilayah di Asia Kecil, tempat ditemukannya banyak endapan magnetik. Nah, menurut kisahnya, pada suatu hari seorang penggembala bernama Magnes sedang menjaga binatang gembalanya di lereng gunung Ida di Asia Kecil. Ia melihat ujung besi tongkatnya tertarik ke tanah. Magnes menggali tempat sekitar tertariknya ujung tongkat besinya dan menemukan tongkat itu ditarik oleh batu bermuatan yang banyak terdapat di tempat itu. Selanjutnya, batu bermuatan itu dinamakan magnet yang untuk menghormati penggembala yang menemukannya. Para ilmuwan menjelaskan bahwa kisah itu bermula jauh sesudah magnet lazim dipergunakan. Perkembangan elektromagnet.
peran Michael Faraday. Kemudian pada tahun 1820, Hans Christian Oersted menemukan bahwa kawat yang dialiri arus listrik dapat menolak jarum kompas. Hal ini menunjukkan bahwa di sekitar kawat berarus timbul medan magnetik. Kemudian pada tahun 1821, Michael Faraday membuat suatu penemuan penting. 2 tahun sebelumnya, Oersted telah menemukan bahwa jarum magnet kompas biasa dapat menyimpan jika arus listrik dialirkan dalam kawat yang tidak dapat berjauhan. Hal ini membuat Michael Faraday menyimpulkan bahwa jika magnet didekatkan, yang akan bergerak adalah kawat yang dialiri listrik. Nah, penemuan gelombang elektromagnetik oleh J.C. Maxwell. Nah, ada beberapa pencobaan, ada 3, yaitu pencobaan Oersted yang berhasil membuktikan arus listrik dalam konduktor menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Jarum kompas menyimpang bila didekatkan pada kawat yang dialiri arus listrik. Yang kedua, pencobaan Faraday yang berhasil membuktikan batang konduktor yang menghasilkan GGL induksi pada kedua ujungnya bila memotong medan magnet. Yang ketiga adalah pencobaan Faraday yang menunjukkan perubahan fluks magnetik pada kumparan. Nah, Maxwell ini membuktikan dengan cara pembuktiannya dengan 2 batang konduktor dihubungkan dengan sebuah baterai melalui sebuah saklar. Setelah saklar ditutup, batang atas segera bermuatan positif dan batang bawah bermuatan negatif. Teori kemagnetan. Untuk menjelaskan tentang magnet, Weber telah mengemukakan teorinya yang disebut dengan hipotesis Weber yang isinya sebagai berikut. Bahan magnetik terdiri atas atom-atom magnetik yang disebut magnet elementer. Setiap magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Ketika magnet dipotong, maka potongan-potongan tersebut akan menjadi magnet baru yang juga mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua adalah pada bahan yang belum menjadi magnet, maka magnet elementernya belum tersusun dengan teratur, sehingga kutub utara sebuah magnet elementer terhubung dengan kutub selatan pada magnet elementer yang lain. Yang ketiga adalah pada bahan yang sudah menjadi magnet, magnet elementer sudah tersusun dalam barisan yang teratur dengan pola lurus. Yang keempat adalah magnet elementer besi sudah diarahkan sehingga besi lebih mudah dijadikan magnet. Akan tetapi sifat kemagnetan besi mudah hilang, sedangkan magnet elementer baja sangat sukar diarahkan. Akan tetapi ketika sudah bisa diarahkan, sifat kemagnetannya akan bertahan lama. Sifat-sifat magnet ada 2, yaitu memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara adalah kutub magnet yang selalu mengarah ke kutub utara bumi. Kutub selatan adalah kutub magnet yang mengarah ke selatan bumi. Yang kedua adalah kutub yang sama akan tolak-menolak, kutub yang tidak sama akan tarik-menarik. Baik, itu saja penjelasan saya tentang sejarah perkembangan mekanika kalor, cahaya, magnet, dan listrik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam mengucapkan kata-kata. Semoga dapat dimaklumi. Salam pendidikan.